kelihatannya banyak pikiran. Gimana ya, Cia? Tadi kan aku baru pulang ibadah pemuda. Terus ada firman Tuhan, tapi aku merasa firman Tuhan yang disampaikannya itu tidak bisa sampai ke hatiku dan aku tidak bisa melakukannya. Itu gimana ya, Cia? Itu sebenarnya dialami oleh banyak manusia, Ruth. Boleh nggak atau berasal dari firman Tuhan hal-hal penting tentang hubungan kita dengan Allah? Kayaknya aku emang perlu pencerahan deh, Cia. Oke, nah sekarang kamu udah bawa Alkitab belum? Aku nggak bawa Alkitab, Cia. Tadi ke gereja aku nggak bawa Alkitab, aku cuma bawa HP. Nah, di handphone kamu ada nggak Alkitab elektroniknya? Ada. Ayolah kita buka bareng-bareng dari kitab Roma pasal 3 ayat 23. Udah dapat? Nah, ayo kita membacanya bersama. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, berarti dari ayat ini, dari kitab Roma pasal 3 ayat 23 ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya kita manusia ini semuanya berdosa. Tidak ada manusia tanpa dosa. Berdosa? Apakah semua orang itu berdosa? Berarti termasuk saya. Ya, Ruth, bukan hanya kejahatan besar gitu. Misalnya membunuh, mencuri, namun dosa itu juga bisa berasal dari tindakan kita, pikiran kita. Jadi begitu. Nah, kita manusia ini juga tidak pernah terpisah dari dosa. Coba deh di dalam buka kitab Yesaya pasal 59 ayat 2. Sudah dapat? Mari kita membacanya bersama. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau begitu, bagaimana Cia caranya biar dekat dengan Allah? Banyak orang yang mencoba berbagai hal yang dekat dengan Allah, misalnya beramal, berbuat baik, beramal, berbuat baik dan cari pengetahuan. Namun Alkitab berkata, coba dibuka dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sudah dapat? Nah, ayo mari kita membacanya bersama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, berarti hanya karena anugerah Allah lah kita bisa dekat dengan Dia. Berarti anugerah itu merupakan hadiah dari Allah. Iya, Ruth. Dan Allah itu mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa-dosa kita, manusia yang penuh dengan dosa di muka bumi ini. Coba dibuka kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, ayo mari kita membacanya bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berarti Yesus itu adalah jalan satu-satunya. Iya, Ruth, ayo deh coba buka lagi kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Mari kita membacanya bersama. Akulah jalan, udah dapatnya? Ayo sekali lagi ya, dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, berarti dari kitab ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa hanya melalui Yesus kita bisa kembali kepada Allah. Kalau gitu caranya gimana? Caranya sederhana, Ruth. Yang pertama itu percaya dan menerima Yesus. Coba dibuka Yohanes pasal 5 ayat 24. Sudah dapat? Nah, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 itu berkata, mari kita membacanya bersama. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan yang kedua itu, bukalah hatimu untuk Yesus. Nah, itu tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Nah, di situ Yesus berkata, mari kita membacanya bersama. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk
telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku dan bangkit untuk memberi kami hidup yang kekal. Hari ini Tuhan, kami membukakan pintu hati kami dan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan, bersihkan hidup kami, dan tuntun kami untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Kami berkomitmen Tuhan untuk mengikutimu seumur hidup. Dan kami juga Tuhan, akulah adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa. Dan saya juga berterima kasih kepada Tuhan karena pada kesempatan ini saya bisa memberitakan Injil sebagian dari Tuhan dari sebagai semoga Tuhan nanti mencari firman-Mu dan kalau saya mencari teman kepada Dia kiranya dapat berguna, dapat bermanfaat di dalam kehidupannya dan juga dapat menerima semua dari permohonan dari Tuhan. Ampunkanlah segala dosa Tuhan yang telah dia perbuat. Tuhanlah hati serta pikirannya agar ia dapat menerima Tuhan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, perjalanan hidup kami kedepannya kami serahkan hanyalah di dalam tangan-Mu. Sertai kami Tuhan, Allah kami kebijakan di dalam kami mengambil keputusan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kayaknya rasanya hatiku tuh udah adem deh, Cia. Kayaknya aku tuh udah mulai percaya bahwa aku harus bisa mengikut Yesus. Puji Tuhan deh Ruth, sekarang kamu adalah anak Allah. Coba deh buka lagi satu firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 5 ayat 24. Sudah dapat? Sudah. Mari kita membacanya bersama. Kamu telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, jadi di dalam kitab itu kita dapat menarik kesimpulan bahwasannya kamu itu telah pindah dalam maut ke dalam hidup. Ingat, perjalanan imanmu itu baru dimulai sekarang. Tetaplah dekat dengan Tuhan melalui doa, baca firman Tuhan, dan bergabung dengan komunitas orang-orang yang percaya. Terima kasih ya, Cia. Saya merasa bahwa saya memiliki jalan hidup saya. Sama-sama Ruth, Tuhan Yesus memberkati.